من نطفة أمشاج وجعله سميعا بصيرا وهداه النجدين فمنهم من سلك طريق الجنة ومنهم من يسعى سعيرا والصلاة والسلام على من أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين كانوا في إحياء الدين معينا وظهيرا وهم على مجاهدتهم لم يتخذوا من دون الله وليا ولا نصيرا. وبعد, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sabukulu serta perangkatnya, juga para pengurus akhir masjid Jami Al-Aqwa Desa Sabukulu, yang saya hormati para panitia serta dari pihak manapun yang menyelenggarakan agenda di sore hari ini, para alim, para sesepuh, juga semua hadirin jamaah, bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang semoga senantiasa diberikan rahmat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di sore hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan nikmat yang sangat besar berupa nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri undangan dari takmir masjid di sore hari ini tanpa halangan suatu apapun. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini atau hari ini kita sudah memasuki hari ke-22 dari bulan Ramadan di tahun ini. Artinya kita sudah berada di sepertiga terakhir dari bulan Ramadan di tahun ini. Untuk itulah maka marilah kita semua semakin mengencangkan ikat pinggang kita. Marilah kita semua semakin mengintensifkan, semakin memperbanyak frekuensi ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibadah yang berupa ibadah-ibadah ritual seperti ibadah sholat, ibadah puasa, kemudian ibadah-ibadah ritual yang lain, membaca Al-Quran, maupun ibadah-ibadah yang lebih dominan unsur sosialnya, seperti tadi yang dilakukan oleh takmir, memberikan bingkisan kepada anak yatim, termasuk yang kita lakukan hari ini, buka bersama. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man fattara sha'iman," siapa saja yang menyediakan makanan untuk berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, kana lahu ajruhu wa ajrus sha'imin, maka dia akan mendapatkan pahala atas amalan yang dia lakukan, wa ajrus sha'imin, dan juga mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa, min ghairi ayam kusur min ajri sha'imin syai'an, tanpa mengurangi satu atau secuil pun pahala bagi orang-orang yang berpuasa tersebut. Artinya Allah SWT melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mau berbagi. Para sahabat ketika mendengar sabda Rasulullah ini pun bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak semua dari kami ini mampu memberi makan atau menyediakan makanan dan minuman berbuka bagi orang-orang yang berpuasa?" Maka Rasulullah pun menjawab bahwa seteguk air
yang kita berikan untuk orang yang berpuasa atau sebiji kurma, ya. Kalau bahasa kita karena makanan pokok kita ini nasi, maka sesuap nasi yang diberikan untuk menyediakan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa itu sudah termasuk faktor shahiman, menyediakan berbuka bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Maka kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang positif, yang sangat baik sekali kalau kita adakan setiap tahun, apalagi diadakan secara berjamaah seperti ini. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai wahyu, mengenai Al-Quran. Namun kita akan membahasnya dari aspek sejarah atau sirah nabawi. Insya Allah tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah nuzul al-wahyi, proses turunnya wahyu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu kalau dibagi secara garis besar itu menjadi dua bagian besar atau fase periode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu dibagi menjadi dua periode besar. Yang pertama adalah periode Makkah, ya, periode dakwah di Makkah, atau dikenal dengan periode dakwah Makkiyah. Dan yang kedua adalah periode dakwah di Madinah, atau yang dikenal dengan periode dakwah Madaniyah. Maka di Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu, para ulama membaginya dengan surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Itu dilihat dari kapan ayat itu diturunkan. Kalau ayat-ayat yang diturunkan di Makkah itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah atau bukan di Makkah, ya. Batasannya itu berdasarkan hijrah, ya. Jadi ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah itu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Nah, pada kesempatan kali ini, karena momennya adalah momen Ramadan, dan Ramadan itu bulan yang mulia. Karena apa? Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Maka pada sore hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses turunnya wahyu dan pelajaran apa saja yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut. Yang akan kita kaji di sore hari ini adalah kitab Ar-Rafiqul Maktum. Ini kitab sejarah yang dikarang oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau ini salah seorang ulama asal India. Beliau menulis kitab Sirah Nabawiyah yang sangat bagus, yang ini diajukan di kompetisi internasional dan mendapatkan juara satu. Namanya adalah Ar-Rafiqul Maktum. Nah, Ar-Rafiq Al-Maktum. Jadi pertama, beliau menyebutkan di sini walamma taqarraba sana sinru sallallahu alaihi wasallam al-arba'in wa kanat ta'ammulatul madiyah qad wasi'at asyqa al-aqliyah bainahu wa baina qaumihi habbaba ilaihi al-khalaq. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau mendekati usia 40 tahun,
Maka beliau pun merenungkan bagaimana kondisi kaumnya ketika itu. Kados ingkang kita semerapi sedaya, bilih masyarakat jahiliyah niku masyarakat ingkang mriku kathah penyimpangan-penyimpangan, kathah kezaliman-kezaliman, kathah perbuatan-perbuatan dosa lan maksiat ingkang dilampahi. Banyak sekali perbuatan dosa atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Salah satunya yang terbesar tentunya adalah mereka melakukan penyembahan kepada selain Allah. Jadi berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat jahiliyah, para jamaah sekalian, itu awalnya mereka mengatakan ini hanya perantara liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sejatinya yang kami sembah itu ya Allah, tapi kami gunakan berhala-berhala ini, ya namanya bermacam-macam, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal dan lain-lain. Itu mereka mengaku bahwa Tuhan-Tuhan ini kami hanya menjadikannya sebagai perantara untuk menyampaikan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berhala-berhala yang mereka sembah itu dulu awalnya adalah orang-orang soleh, ya, yang dijadikan monumen-monumen, patung-patung yang mereka visualisasikan, sehingga mereka membuat perantara dari berhala-berhala yang berasal dari gambaran orang-orang soleh tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tapi itu terus berlangsung terus menerus. Akhirnya generasi berikutnya tidak tahu apa tujuan para nenek moyang mereka membuat berhala-berhala tersebut, sehingga mereka pun akhirnya terjebak dan menyembah berhala-berhala itu, serta memberikan persembahan-persembahan yang mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah yang benar, mereka menolak mentah-mentah dakwah beliau. Karena apa? Karena berhala-berhala yang mereka jadikan sesembahan itu bukan lagi hanya sebagai ajang untuk beribadah, tetapi sudah berkembang menjadi ajang bisnis dan ajang untuk mengeruk keuntungan ekonomi. Jadi berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat jahiliyah itu ya seperti kita mungkin kayak sajadah, kayak baju takwa, ya, kayak kopiah gitu ya, dijadikan sebagai alat untuk beribadah yang menghasilkan keuntungan ekonomi yang luar biasa. Maka ketika Rasulullah datang, ya diutus oleh Allah setelah menerima wahyu, itu salah satu alasan menolak. Mengapa mereka menolak hanya menyembah satu Tuhan? Alasannya kalau kita tidak menyembah lagi Tuhan-Tuhan yang banyak itu, maka perdagangan kita akan rugi. Nah, itu alasan, salah satu alasan dari orang-orang jahiliyah ketika itu. Lalu banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan masyarakat zaman itu. Diantaranya mereka merupakan masyarakat pecandu minuman keras, pecandu khamr. Ya. Sudah biasa mereka di acara-acara kumpul-kumpul yang disuguhkan itu khamr, yang disuguhkan itu arak, yang disuguhkan itu minuman-minuman memabukkan. Selain itu, masyarakat jahiliyah di waktu itu mereka juga sangat tidak menghargai kaum perempuan. Bahkan mereka malu, ya. Dhalla wajhuhu muswaddah, disebutkan di Al-Quran seperti itu. Mereka marah sekali kalau istrinya melahirkan anak perempuan. Dan bahkan mereka tega mengubur hidup-hidup anak mereka kalau diketahui ternyata anaknya itu adalah perempuan. Lalu kaum perempuan di zaman itu juga tidak mendapatkan hak warisan, ya. Bahkan ada kebiasaan yang
sangat buruk sekali kalau ada seorang ayah ya, yang mungkin istri pertamanya sudah meninggal, lalu dia punya anak laki-laki, kemudian ayahnya ini menikah dengan orang lain. Nah, ketika ayahnya ini meninggal, maka ibu tiri anak laki-laki tersebut itu diwariskan ke anaknya. Nah, bayangkan bagaimana rusaknya masyarakat di zaman itu. Maka disebutkan di sini tadi bahwa Rasulullah ketika hendak memasuki usia 40 tahun, ya, karena usia 40 tahun itu usia yang matang ya dari aspek umur. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka menyendiri. Menyendirinya itu di gua, namanya gua Hira. Namanya gua Hira. Nah, ketika menyendiri tersebut, Rasulullah bolak-balik ya. Diceritakan di sini bahwa proses Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri sebelum beliau akhirnya menerima wahyu itu kurang lebih sekitar 3 tahun. Jadi di usia beliau yang ke 37, 38, 39 ya, itu beliau sering menyendiri di Gua Hira untuk memikirkan dan merenungkan bagaimana kondisi kaumnya. Kadang menyendirinya selama beberapa hari ya, kadang menyendirinya selama beberapa pekan, bahkan pernah juga beliau selama 1 bulan itu hampir tidak pernah kecuali beliau menyendiri di Gua Hira. Nah, lalu beliau menyebutkan di sini walamma takamala lahu arba'una sanah wa ya rasul kamal wa qila wala tub'atsur rusul bada'at atharun nubuwah tatalawahu wa tatalamma'u lahu min wara'i afatil hayat wa tilkal atharu hiya ar-ru'ya. Nah, ketika beliau sudah memasuki usia 40 tahun, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama itu tidak pas 40 tahun, ya, tapi 40 tahun lebih 6 bulan. Ketika sudah masuk usia 40, maka mulailah muncul tanda-tanda bahwa beliau akan mendapatkan wahyu. Jadi sebelum beliau bertemu dengan malaikat Jibril secara langsung ada tanda-tanda, dan tanda-tandanya itu berupa mimpi. Nah, jadi beliau sering bermimpi. Niki kados Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu kan salah satu wahyunya niku datang lewat mimpi. Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah sering bermimpi. Apa yang dimimpikan Rasulullah ketika itu? Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falatus subhi hatta madat ala dzalika sittata ashhurin. Nah, jadi selama 6 bulan beliau sering bermimpi, dan mimpi tersebut itu seperti cahaya subuh. Yang dimimpikan Rasulullah itu ya mimpi ketemu malaikat Jibril, tapi tidak secara langsung, tapi beliau ketemunya lewat mimpi. Ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Falamma kana Ramadhanu minas sanati tsalitsati min uzlatihi sallallahu alaihi wasallam bi kharin bi Hira sya'allah ayyufidha min rahmatihi ala ahlil ardi fa akramahu bin nubuwah wa anzala ilaihi Jibril bi ayatin minal Qur'an. Ya, terus setelah genap ya 4 tahun 6 bulan, di tahun ketiga Rasulullah menyendiri itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan malaikat Jibril. Jadi ini merupakan
suatu bentuk rahmat yang diberikan Allah kepada penduduk dunia, kepada umat manusia, yaitu berupa diturunkannya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lajeng Syekh Sofiyur Rahman Al-Barakfuri niki nyebut kapan tepatnya peristiwa turunnya wahyu ini. Kapan tepatnya peristiwa turunnya wahyu? Kalau kita mengenal atau yang masyhur niku kan tanggal 17 Ramadan. Nah, tapi ten mriki Syekh Sofiyur Rahman Al-Barakfuri menyebutkan bahwa ada perbedaan pendapat ternyata di kalangan ahli sejarah. Wonten sing nyebut peristiwa turunnya wahyu itu di bulan Rabiul Awal. Wonten sing nyebut peristiwa turunnya wahyu itu di bulan Rajab. Lan wonten sing nyebut peristiwa turunnya wahyu niku di bulan Ramadan. Tapi pendapat sing kuat menurut Syekh Sofiyur Rahman Al-Barakfuri niku ten sasi Ramadan. Keranten ten Al-Qur'an Allah jelas nyebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi tentukan jelas di ayat itu jelas Allah menyebut bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Nah, kemudian ada perbedaan lagi tepatnya tanggal berapa di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan wahyu yang pertama kali. Nah, ada yang berpendapat di tanggal 7 Ramadan. Ada juga yang berpendapat di tanggal 17 Ramadan. Nah, ini pendapat sing terkenal, sing masyhur. Ada juga yang berpendapat di tanggal 18 Ramadan. Tapi Syekh Sofiyur Rahman Al-Barakfuri nyebut dari pendapat-pendapat tersebut menurut beliau justru ada pendapat lain, yaitu tanggal 21 Ramadan. Kenapa? Nah, alasannya berdasarkan penelitian ahli falak, di tahun turunnya wahyu niku di sasi Ramadan, di bulan Ramadan, semua ulama sepakat bahwa wahyu itu atau nuzulul Quran itu terjadi di malam Senin. Dan setelah diteliti malam Senin di tahun itu di sasi Ramadan, di bulan Ramadan tahun itu ada di tanggal 7, 14, 21 dan 28. Nah, lajeng dihubungaken kalian peristiwa Lailatul Qadar. Dan surat Al-Qadar niku kan dijelasaken inna anzalnahu fi lailatul qadri. Nah, kami telah menurunkan Al-Qur'an itu di Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar niku? Iki banyak versi nggih. Dan kitab Fathul Bari niku malah proses Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ada ratusan pendapat terus. Tapi pendapat sing kiat, nah menurut Syekh Sofiyur Rahman Al-Barakfuri wonten hadis nggih sing terkenal bila Rasulullah merintahkan kita mencari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Nah, maka dihubungkan di 10 malam terakhir malam ganjil di hari Senin di tahun itu. Nah, kan tadi pilihannya 7, 14, 21, 28. Nek 7 mboten melebet, 14 mboten melebet, tinggal 21 dan 28 sing masuk 10 malam terakhir. Nah, sing ganjil niku tanggal 21. Nah, monggo ten mriki Syekh Sofiyur Rahman nyebut bele sing valid niku menurut beliau nuzulul Quran niku 21 Ramadan. Tapi para jamaah perbedaan kados mekaten niki mboten perbedaan sing perlu dipermasalahkan nggih. Senajan sing masyhur 17 nggih mboten napa-napa. Keranten niki kan cuma perbedaan masalah
mana yang lebih valid nuzulul Quran itu. Jadi tidak membawa dampak nopo-nopo. Tapi kula namung jelasaken namung niki kangge pengetahuan kangge kita sedaya. Nah, lajeng piyambakipun bagaimana proses turunnya wahyu. Pertama, wonten hadis ingkang diriwayataken Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha dawuh, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naumi. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mislu falaqis subhi thumma hubbiba ilaihil khala wa kana yakhlu bi ghari khira'in. Niki cerita niku wau nggih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu pertama niku diawali kalian mimpi. Senajan mimpi yang dimimpikan Rasulullah niku mboten Al-Qur'an, dereng turun Al-Qur'an, tapi niku merupakan muqaddimah, pengantar bahwa nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan wahyu. Fayatahannatsu fihi al-layali dzawatil adad qabla an zanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika thumma yarju ila Khadijah fayatazawwadu limisliha. Selama napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira, niku beliau ten mriku melakukan ibadah, ibadahnya nggih dereng ibadah kados sakniki, kan madhereng turun wahyu, nggih merenungkan kondisi masyarakat, nggih memohon kepada Allah Sang Pencipta alam semesta ini untuk memberikan beliau petunjuk, memberikan beliau jalan yang benar. Dan selama proses itu beliau selalu pulang pergi menemui istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, ngantos hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari hira'in faja'ahul malaku faqala iqra qala ma ana biqari. Ngantos akhirnya malaikat Jibril menampakkan wujudnya, kemudian berkata kepada Rasulullah, iqra, bacalah. Rasulullah jawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Iki nuduhaken bela Rasulullah niku ummi, nggih ummi niku mboten saged maos, mboten saged nulis. Lan niki mboten aib. Jangan dibayangkan bahwa Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu berarti beliau orang yang kecerdasannya kurang. Alhamdulillah, mboten. Karena memang masyarakat Arab di zaman itu mereka tidak terlalu mengenal tradisi baca tulis dan juga tradisi menghitung. Jadi orang yang bisa membaca dan menulis di zaman itu bisa dihitung jari. Tetapi bukan berarti masyarakat zaman itu masyarakat yang tidak cerdas. Karena meskipun mereka itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tetapi kemampuan untuk mengingat, niki sangat luar biasa. Kemampuan untuk membuat sastra. Karena zaman itu zaman keemasan syair. Senajan masyarakat jahiliyah kados mekaten. Tapi di sisi lain masyarakat Arab zaman niku merupakan masyarakat dengan cita rasa bahasa yang sangat tinggi. Sehingga nalikane Al-Qur'an niki turun niku sedaya ahli-ahli syair, sedaya ahli-ahli balaghah, sedaya ahli-ahli sastra niku sami ngakoni ini bukan perkataan manusia. Misalnya Allah Subhanahu wa taala dawuh alif lam mim. Kaget. Huruf-huruf ini ku huruf-huruf bahasa Arab.
Tapi kok wonten susunan huruf sing kados mekaten. Kaf ha ya ain shad. Penasaran nih, maksudnya dos pundi niki? Heran. Padahal huruf-huruf niku digunakan oleh mereka sehari-hari. Tapi baru kali itu mereka mendengar huruf-huruf itu disusun seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ma'ana biqori. Nalikan Rasulullah digangan maos, Rasulullah jawab, Ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Qala Rasulullah dawuh fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahdu thumma arsalani faqala iqra qultu ma ana biqari. Ketika Rasulullah jawab ma ana biqari niku saya bukan orang yang ahli membaca, maka malaikat Jibril kemudian mendekap beliau dan menyelimuti beliau sampai beliau sesak nafas. Lajeng dilepasaken malih lan diperintahkan Iqra ma ana biqari. Bacalah. Rasulullah jawab, saya bukan ahli membaca. Fakultu ma ana biqari fa akhadhani fa ghattani dzalitsa tsumma arsalani fa qala. Malih jamaah biqari lajeng didekap malih sampai ketiga. Nah, banjur di kali ketiga ini ketika itu Rasulullah dilepaskan, lalu Jibril mengatakan, nek wau mek sanjang ikra mawon bacalah, nek niki diwaos secara lengkap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Diwaos secara lengkap surat Al-Alaq niku mulai ayat pertama sampai ayat kelima. Nah, lajeng sahabat niku faraja'a biya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuadahu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid faqala zammiluni. Banjur niku Rasulullah mantuk tamtuki mawon ndredeg kaget karena Rasulullah senajan nabi niku tapi beliau merupakan manusia normal. Sinten sing mboten kaget moro-moro ditekani malaikat makhluk gaib sing saderenge dereng nate ditingali. Zamiluni selimutilah aku. Banjur mangken diselimuti Khadijah tanglet. Mali laqad khasyitu ala nafsi. Nah, ini Rasulullah sing sanjang. Mali laqad khasyitu ala nafsi. Ada apa dengan diriku? Aku mengkhawatirkan diriku. Sak mantune ceriyos peristiwa sing dialami niku. Mongko wekdal niku Khadijah lajeng sanjang. Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dud wa tuqri ad-dha'if wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Sayyidah Khadijah nalekane ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kados mekaten piyambake mboten kok mesela wedi, tapi justru suwalike piyambake menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang buruk kepadamu, karena engkau itu adalah orang yang latasilur rahim, orang yang suka menyambung silaturahim. Lajeng watahmilul kal, engkau juga orang yang suka menanggung beban orang lain. Kamu juga suka menolong orang lain. Jadi intinya Khadijah niki berusaha menenangkan Rasulullah supados Rasulullah niku mboten sedih lan mboten wedi. Keranten mantun ngalami peristiwa ditekani malaikat Jibril. Nah, setelah itu maka Rasulullah SAW pun dibawa ke
menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal niki merupakan sepupu min sanane Sayyidah Khadijah. Banjur Rasulullah cerios napa sing dialami. Nah, pendeta Waraqah bin Naufal itu kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadan namusul ladzi nazalallahu ala Musa, ya laitani fiha jid'a, laitani akunu hayya id yukhrijuka qaumuk." Waraqah bin Naufal niki merupakan pendeta Nasrani. Tapi pendeta ingkang jujur. Sehingga nalikane Waraqah bin Naufal diceriosi kados mekaten, Waraqah bin Naufal sanjang, yang mendatangimu itu adalah An-Namus. Namus niki nama lain saking malaikat Jibril yang pernah mendatangi Musa. Demi Allah seandainya aku masih muda, keranten waktu niku Waraqah bin Naufal pun sepuh. Seandainya aku masih muda, pasti aku akan membantumu ketika kaummu mengusir. Nah, niki kan merupakan perkawis gaib. Jadi Waraqah bin Naufal saged nyanjangi Rasulullah bilih mangke kaume Rasulullah niki bakal ngusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun kaget, lajeng Rasulullah sanjang, awa mukhrijiyahum. Apakah kaumku nanti akan mengusirku? Kok bisa kaumku mengusirku? Maka Waraqah bin Naufal jawab, "Na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udiya wa yudrikuni yaumaka ansuruka nasran mu'azzara." Iya, tentu saja tidak ada ceritanya orang yang menerima seperti yang kau terima, menerima wahyu seperti yang kau terima itu, kecuali mereka akan diusir oleh kaumnya. Demi Allah, seandainya aku nanti masih hidup, maka aku akan membelamu mati-matian. Nah, para jamaah sedaya niku secara singkat cerios mengenai peristiwa turune wahyu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten beberapa pelajaran penting sing saged kita petik saking peristiwa turunnya wahyu niki. Pertama, peristiwa turunnya wahyu niki menandakan mengenai kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktine nggih niku wau Waraqah bin Naufal tiyang Nasrani niku saged memprediksi bilih mangke Rasulullah bakal diusir kaum. Niki berarti ten kitab-kitab samawi saderenge, kitab-kitab sing diturunaken ten nabi-nabi saderenge niku sejatose Rasulullah niki pun dikabaraken ciri-ciri dos pundi lan bakal diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mongko niki merupakan peristiwa sing saged menambah kekuatan iman kita. Lajeng nomor kali kita saged ningali dos pundi Sayyidah Khadijah, seorang istri yang berusaha menenangkan suaminya ketika suaminya sedang dalam suasana gundah gulana. Sayyidah Khadijah ini merupakan profil istri yang bisa dijadikan teladan, sehingga para istri, para ibu-ibu itu merupakan orang-orang yang harus meneladani beliau dalam mendukung dakwah yang dilakukan oleh suaminya. Jadi nalikane bapak ikuti kegiatan-kegiatan dakwah, napa malih dados dai, dados guru kangge nyebaraken agama Islam, mongko keluarga niku harus mendukung dakwah sing dilampahi oleh kepala keluarga ini, sebagaimana Sayyidah Khadijah dukung dakwah ingkang disebaraken utawi ajenge dilaksanaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan hikmah berikutnya peristiwa niki menunjukkan ayat yang pertama kali turun niku kan Iqra, perintah untuk membaca. Nah, niki menunjukkan bahwasannya
agama Islam itu agama yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Terus agama Islam itu buatan agami sing vis-a-vis niku berhadapan-hadapan bertentangan kalian ilmu pengetahuan.